Assalamualaikum teman-teman semua. Minggu pagi kita bahas yang santai-santai, yang menggembirakan aja. Kita ucapin selamat kepada Jakarta Bayangkara Presisi karena Pak Nizar Zulfikar dan kawan-kawan berhasil menciptakan sejarah history written. Jakarta Bayangkara Presisi menjadi tim voli pertama di Indonesia yang akan tampil di kejuaraan dunia tahun 2026 akhir tahun nanti. Ini adalah hal yang harus kita berikan apresiasi karena belum pernah ada tim voli di Indonesia, baik misalnya Surabaya Samator, Jakarta Lavani, dan lain sebagainya, yang bisa untuk tampil di kejuaraan dunia. Nah, tahun 2026 ini sejarah tercipta oleh Nizar Zulfikar dan kawan-kawan. Ini menjadi bukti bahwa keputusan Jakarta Bayangkara Presisi untuk mendatangkan Rock Music, kemudian Nomor Iketa, kemudian juga Robert Lady Simon ini juga berbuah hasil sesuai dengan ekspektasi, dan juga ini menjadi bukti bahwa ya tim voli Indonesia asalkan dibentuk dengan kekuatan terbaik dan plus pemain-pemain kelas dunia bisa kok berbicara di level Asia. Nah, pertanyaannya apakah besok berbicara banyak di level dunia? Ini yang menjadi hal yang harus kita tunggu lagi. Jadi semalam kita sama-sama sudah nonton bagaimana Jakarta Bayangkara Presisi seolah tidak mengalami kesulitan berarti ketika menghadapi Hyundai Skywalker. Kesulitannya itu paling di set kedua ketika Nizar Zulfikar dan kawan-kawan itu kan mengalami jus tuh. Jadi skornya 27-25 kalau nggak salah ya. Nah, saat itu kan memang sempat dak-dikduk, apalagi beberapa momen itu kan memang Jakarta Bayangkara Presisi itu kan sempat ketinggalan, bahkan sempat ketinggalan beberapa poin. Tapi ya sekali lagi mental para pemain, terutama pemain asingnya itu tidak bisa dibohongi, kemampuan pemain asingnya juga tidak bisa dibohongi. Nah, ini pengalaman, jam terbang, skill ini kan kombinasi yang maut. Ini trio yang sangat oke di Jakarta Bayangkara Presisi. Kalau kita melihat bagaimana perbandingan antara ketika Jakarta Bayangkara Presisi menghadapi Zaik dan juga menghadapi Hyundai Skywalker kemarin, memang ada beberapa yang sudah membaik dari segi permainan, tapi juga ada hal-hal yang memang masih menjadi PR yang sangat besar bagi Redel Toiran sebagai pelatih Jakarta Bayangkara Presisi. Yang pertama, ini tentu saja kita nggak boleh lupa, errornya, aduh. Error Jakarta Bayangkara Presisi semalam itu banyak banget loh. Kepala 3, artinya 30 ke atas lah ya. Ini statistiknya ya teman-teman semua. Jadi dari error, ini kan 31 tuh. Nah, ini merupakan error yang sangat banyak. Kalau kita bandingkan misalnya ketika menghadapi Zaik, saat itu kan errornya 35 tuh. Nah, kemarin, itu kan semalam, itu kan hanya 3 set. Sementara dengan Zaik itu kan 4 set pertandingannya. Tapi ternyata sekali lagi errornya ini, dalam tanda kutip, ini menjadi penyakit bagi Jakarta Bayangkara Presisi. Entah dari attack error dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini juga masih ada beberapa momen ketika emosi para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi itu terpancing. Bahkan misal kayak Nomor kita sempat mendapatkan kartu kuning kalau nggak salah. Rock Music ini juga sempat terpancing emosinya ketika Alvin Daniel itu menciptakan poin tapi dianggap melakukan error oleh wasit. Nah, saat itu kan Rock Music itu protes, dan ya sekali lagi ini menjadi PR tersendiri sebelum hari ini atau malam nanti Jakarta Bayangkara Presisi menghadapi raja terakhir, Fulat Jirzan. Ini tim yang tidak boleh disepelekan, tim yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena apa? Secara pengalaman, Fulat Jirzan itu jauh lebih oke jika dibandingkan dengan Jakarta Bayangkara Presisi. Di FIC Champions League, Fulat Jirzan itu 2 kali juara kalau nggak salah. Kemudian juga mereka tampil di kejuaraan dunia dan finish di posisi ketiga. Itu artinya ketika Jakarta Bayangkara Presisi prestasi terbaiknya adalah runner up, ya Fulat Jirzan ternyata sudah terlebih dahulu merasakan gelar juara. Dari pertandingan semalam kan kita bisa melihat tuh bahwa peran pemain asing ini kan memang sangat oke. Nomor kita lagi-lagi menjadi pembeda di tengah lapangan. 24 poin dari atau sepanjang pertandingan. Poin attack-nya, dari attack-nya itu 20, kemudian dari serve-nya ini 4 poin kalau nggak salah. Ini statistiknya ya teman-teman semua. Servis-servis yang dilakukan oleh Nomor kita itu kan memang menjadi andalan tuh. Artinya ya terbiasa bermain di Liga Italia bersama Verona menghadapi lawan-lawan yang memang grade A, kemudian
turun di level Asia ini kan seolah memang ya nomor kita itu tidak mengalami kesulitan berarti. Servisnya menekan beberapa kali juga, servisnya itu menyulitkan bagi para defense dari Yude Skywalker untuk melakukan receive dengan maksimal. Ini juga peran dari Robert Ledesiman ini juga tidak boleh dilupakan loh. Beberapa kali, ini hal yang patut kita soroti. Para pemain asing di Jakarta Bayangkara Presisi itu seolah sudah ngeblend loh, atau sudah chemistry-nya dengan para pemain lokal itu sudah terbangun dengan sangat baik. Misalnya salah satu momen itu adalah ketika Rock Music itu meminta kepada Fariza Raka untuk lebih, dalam tanda kutip ya, lebih teliti ketika melihat bola. Nah, teguran yang bukan teguran sebenarnya, masukan yang diberikan oleh Rock Music itu langsung menyebut nama Raka loh. Artinya dari situ itu kan ya chemistry, meskipun mereka belum bergabung lama, sudah terbangun dengan cukup baik. Belum lagi beberapa kali kita melihat bagaimana Robert Ledesiman itu kan memberikan semangat atau motivasi kepada para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi, khususnya para pemain lokal. Nah, para pemain lokal di Jakarta Bayangkara Presisi ini juga bisa kok menerima masukan dari para pemain asingnya. Sekali lagi ini menjadi bukti bahwa ya Jakarta Bayangkara Presisi tidak salah ketika merekrut Robert Ledesiman dan juga Rock Music serta Nomor Kita. Meskipun di pertandingan semalam ketika menghadapi Yude Skywalker itu kan perbedaan poinnya timpang tuh. Jadi Nomor Kita mendapatkan 24 poin, kemudian Robert Ledesiman 13 poin, sementara Rock Music itu 7 poin. Tapi kan ya apapun itu, kombinasi di tengah lapangan itu kan memang tidak bisa disepelekan. Ini juga menjadi bukti loh bahwa ya Jakarta Bayangkara Presisi, sekali lagi pemain asingnya itu memiliki peran yang sangat besar, beda dengan Yude Skywalker. Meskipun juga harus diakui Yude Skywalker itu kan juga sempat memberikan kesulitan tersendiri, apalagi termasuk di set kedua itu kan beberapa kali Jakarta Bayangkara Presisi itu ketinggalan cukup jauh. Nah, pertanyaannya nanti malam gimana nih menghadapi Fulat Sirzan? Sekali lagi ini raja terakhir loh. Sebenarnya yang diprediksi awal itu kan Al Rayyan tuh, kalau saya ya, Al Rayyan itu kan memang biasanya mendatangkan pemain-pemain yang memang grade A tuh. Misalnya di 2025 kemarin mendatangkan Keita sama Nimir Abdel Aziz, tapi ternyata di tahun 2026 ini itu kan pemain asingnya juga seperti itu, pemain lokalnya juga seperti itu. Nah, Fulat Sirzan ini kan kalau dari segi nama besar atau dari segi kemampuan pemain asingnya itu kan berbeda tuh dengan Jakarta Bayangkara Presisi. Misal kayak Nikolov, kalau kita bandingkan dengan Rock Music atau dengan Nomor Kita ya berbeda. Kemudian Haji, kemudian Piroya dan lain sebagainya itu kan mereka masih kalah lah nama besarnya jika dibandingkan dengan trio pemain asing dari Jakarta Bayangkara Presisi. Itu artinya sekali lagi peluang bagi Jakarta Bayangkara Presisi untuk mendapatkan kemenangan ketika menghadapi Fulat Sirzan itu lebih besar. Belum lagi loh, ada dukungan yang sangat besar dari para penonton di Kalimantan Barat, di Pontianak. Pertandingan itu kan ditonton full tuh, stadion juga dipenuhi oleh ribuan penonton, dan ini kan akan menjadi suntikan moral, suntikan motivasi tersendiri bagi para pemain Jakarta Bayangkara Presisi untuk mengalahkan Fulat Sirzan di pertandingan nanti. Nah, berbagai modal itu, misalnya modal yang pertama adalah kemampuan para pemain, terutama pemain asing yang memang lebih oke, kemudian dukungan para penonton yang membludak atau yang lebih banyak itu kan harus dimanfaatkan oleh para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi. Plus, yang tidak boleh dilupakan tuh gini, errornya ini harus diperbaiki. Jangan sampai errornya terlalu banyak, karena ini besok pertandingan final. Meskipun sebenarnya pertandingan final ini kan dalam tanda kutip itu kan kita bisa bagi dua tuh, dari segi perebutan tiket ke kejuaraan dunia dan dari segi memperebutkan gelar juara. Kalau kita berbicara dari segi perebutan tiket ke kejuaraan dunia,
pertandingan malam ini seolah dalam tanda kutip itu kan formalitas. Karena apa? Ya dua-duanya, Fulat Jerisan dan Jakarta Bayangkara Presisi itu kan sudah pasti berlaga atau sudah pasti mendapatkan tiket ke kejuaraan dunia. Artinya kalah atau menang tidak berpengaruh. Tapi kalau kita berbicara dari segi perebutan gelar juara, ini gengsinya sangat tinggi. Karena apa? Yang pertama, Fulat Jerisan juga pasti nggak mau kalah lah. Yang kedua, Jakarta Bayangkara Presisi sebagai tuan rumah dan juga sudah effortnya sudah sangat besar karena mendatangkan pemain-pemain grade A, pemain-pemain dari Italia. Ini kan juga pasti ya sudah kadung rawe-rawe rantas malang-malang putung, harus juara. Nah ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Jangan lupa doakan Jakarta Bayangkara Presisi juara di FIC Champions League tahun 2026 ini. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.